Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Permatasari. Saya dari Prodi Akuntansi PDG 1 Universitas Siberhasil. Di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah ekonomi makro. Langsung saja saya tampilkan laporan UTS ekonomi makro. Jadi pada tugas kali ini diminta untuk mempresentasikan analisis ekonomi makro pada di sini saya memilih kasus daerah Y dengan simulasi tahun 2005-2026 yang mengalami resesi dan pemulihannya. Langsung saja di bagian pertama mengidentifikasi 3 masalah ekonomi makro di daerah Y. Jadi ada 3 masalah ekonomi makro. Yang pertama deflasi, yaitu terjadi penurunan harga selama 3 bulan berturut-turut. Di sini dimisalkan September sampai November 2025 yang mengindikasikan runtuhnya permintaan agregat. Kemudian diikuti juga dengan peningkatan pengangguran di daerah ini dengan 5% sampai 7%. Di sini disebabkan oleh menurunnya kegiatan ekonomi dan menurunnya produksi perusahaan. Kemudian dilanjutkan juga dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sini terjadi penurunan output produksi dan penurunan PDB daerah di daerah ini akibat pengangguran dan deflasi tadi. Kemudian analisis keterkaitan antar masalah. Di sini antara deflasi dan pengangguran itu bisa dideskripsikan dengan teori kurva Phillips, yaitu jumlahnya permintaan masyarakat memicu deflasi. Karena pendapatan turun sementara biaya operasional kaku, maka perusahaan melakukan PHK massal yang mengakibatkan pengangguran naik ke 7%. Kemudian yang kedua, hubungan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi yang dideskripsikan dengan hukum Okum, yaitu peningkatan pengangguran secara otomatis yang menurunkan PDB daerah Y karena hilangnya faktor produksi tenaga kerja. Penganggur baru ini akan kehilangan daya beli dan memperparah kelesuan pasar. Kemudian hubungan deflasi dan investasi. Di sini deflasi memicu ekspektasi keuntungan yang rendah dan meningkatkan beban utang sehingga investor enggan menanamkan modal. Kemudian yang selanjutnya bagian 2 diminta untuk mengumpulkan data sekunder karena di sini daerah ini merupakan sebuah daerah yang disimulasikan terjadi deflasi dan pengangguran, maka datanya pun disimulasikan yang mengikuti data seperti di Badan Statistik Nasional. Kemudian di tabelnya tulis periode dari Januari 2025 sampai 2026, kemudian ada inflasi yang ditulis setiap bulannya, dan PDRB setiap triwulan, dan tingkat pengangguran terbukanya, kemudian rata-rata suku bunga setiap bulannya. Tabelnya seperti berikut. Dan ini sampai Desember 2026. Baik, itu selanjutnya ke poin 3 adalah analisis dampak kebijakan. Di sini yang pertama rekonsiliasi ekonomi melalui model HDAS. Di sini ada 3 kebijakan pemerintah yang diambil, yaitu menurunkan pajak UMKM atau usaha sektor kecil, kemudian belanja infrastruktur yang naik, kemudian pelonggaran likuiditas. Kemudian analisis pergerakan sektor berdasarkan kurva Phillips. Di sini menunjukkan hubungan berbanding terbalik antara inflasi dan pengangguran. Kemudian ketepatan sasaran kebijakan. Di sini keberhasilan target sasaran didukung oleh 3 bukti empiris utama, yaitu yang pertama pemulihan output daerah, kemudian yang ketiga reaktivasi pasar tenaga kerja, dan stabilisasi indeks harga. Kemudian fenomena trade-off yang terjadi, yang pertama demi menekankan pengangguran dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi, daerah harus mengorbankan era harga murah dan kenaikan inflasi untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Kemudian
apakah ada kebijakan yang terlambat atas, dampak-dampak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sini ada kebijakan yang memakan waktu, seperti bunga kredit yang baru turun di bawah 10% pada bulan Maret, sementara dampak penyerapan tenaga kerja proyek infrastruktur baru terlihat signifikan pada Agustus 2026. Kemudian rekomendasi kebijakannya ada 3, yaitu pelaksanaan operasi terbuka, kemudian digitalisasi, formalisasi komprehensif ekonomi, sistem UMKM, yaitu membantu UMKM bertransformasi dari informal menjadi formal. Kemudian diversi PDRB dan hilirisasi sektor unggulan daerah, yaitu mengalihkan fokus belanja pembangunan infrastruktur industri pangan pabrik demi menciptakan lapangan kerja yang permanen. Disimpulkan dari laporan ini, yaitu resesi ekonomi daerahnya pada tahun 2025 eh, sukses diatasi oleh kebijakan yang dibuat di tahun 2026 yang tepat sasaran. Pelajaran penting dari studi kasus ini yaitu inti dari penyuluhan ekonomi makro bukanlah mengejar tingkat inflasi 0%, melainkan kemampuan menjaga ritme kebijakan agar berada pada titik keseimbangan yang dinamis. Titik di mana inflasi tetap rendah, sementara sektor terus tumbuh secara optimal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya atas jawaban UTS Ekonomi Makro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.